Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Nah, kali ini kita di spot yang berbeda dan di suasana yang berbeda. Kalau biasanya kita mereview unit, kali ini saya tidak akan mereview unit, tapi kita akan mengobrolkan kendaraan listrik yang ada di 2023 ini, dan kita akan merecap kendaraan listrik 2023 yang terbaik modelnya yang pertama dari masing-masing mereknya. Dan sebelah sana ini di sebelah saya ada Mas Dul dari Eklon. Ya, Mas Dul ya. Kali ini kita akan bersama dengan Mas Dul membahas beberapa merek motor listrik yang ada di 2023 yang masih diproduksi, dan nanti kita akan menyebutkan merek, dan mungkin teman-teman di sini yang sudah punya mereknya, salah satu merek bisa disimak. Kita akan membahas merek-merek itu, tapi ini versi kami. Jadi versi kami dari saya pribadi dan dari Mas Dul dari segi teknisnya. Kalau dari saya nanti versi user experience-nya. Baik, Mas Dul, ya, siap. Kita akan memulai dari merek yang sangat terkenal. Kira-kira merek yang sangat terkenal dan paling banyak penjualannya adalah merek Uwinfly. Ya Mas ya? Ya, Uwinfly, kacang goreng itu penjualannya itu. Betul. Luar biasa. Uwinfly itu memang penjualannya sangat, wah, di satu kota aja bisa berapa dealer ya Mas ya? Nah, nanti kita membahas di sini ada beberapa merek, yaitu ada T3S Pro, lalu ada T5, ada N9 Pro, ada X6, ada Blue Whale, dan ada GT2 yang Golden Turtle yang versi 2. Nah, kita akan bahas satu merek dulu atau ke semua dulu Mas? Monggo. Satu-satu juga boleh, biar lebih fokus. Oke, siap. Kita akan membahas dari merek Uwinfly. Kita tidak menyebutkan semua tipe di satu merek, tapi kita menyebutkan tipe yang banyak di pasaran. Jadi kalau mungkin ada satu atau dua tipe yang tidak tersebutkan, kami mohon maaf, karena mungkin di kacamata kami jarang terlihat atau kami kurang jauh mainnya. Tapi yang saya sebutkan mungkin insya Allah banyak atau sudah terjual di beberapa daerah dan sudah banyak terlihat di jalan-jalan raya. Bisa juga trennya berbeda. Di Jogja ramenya apa, di kota lain ramenya beda varian juga bisa jadi. Oh iya, betul juga ya Mas ya. Karena di Jogja sendiri konturnya datar. Ya, betul. Mungkin di Wonosobo atau di lingkungan atau di Bogor itu yang banyak tanjakannya mungkin yang paling lagi berbeda ya. Baik, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tipe Mas. Dari T3S Pro, T3S Pro yang sekarang itu 1200 watt, 72 volt, 20 Ah, masih baterainya SLA. Masih SLA ya. Oke. Lalu selanjutnya T5 ada 2000 watt, ada dua versi ya. Ada SLA 20 Ah sama lithium. Ya, lithium 20 Ah juga ya, 72 volt ya. Lalu N9 Pro ada 2000 juga, baterainya juga masih SLA. Belum ada yang versi lithium ya? Belum. Lalu ada X6 ini 72 volt, 32 Ah dan masih SLA. Lalu ada Blue Whale ini 2000 watt, ini juga 20 Ah, 72 volt. Lalu ada GT2 ini 1000 watt, 72 volt, 20 Ah juga. Nah, rata-rata di Uwinfly ini masih menggunakan SLA ya Mas? Iya. Nah, kalau Mas Dul, menurut Mas Dul nih, dari segi teknisi, baik, untuk Uwinfly dari beberapa merek ini kira-kira merek apa sih yang paling banyak teman-teman oprek lah ya istilahnya ya, dari segi kontrolernya atau baterainya, atau mungkin ada revisi dari beberapa model yang kurang suka, mungkin stangnya yang dibikin telanjang atau sebagainya. Kalau Mas Dul gimana dari beberapa tipe ini? Uwinfly ya. Pertama, kalau kita amati Uwinfly memang sepertinya menarget pasar yang levelnya menengah ke bawah ya. Konsekuensi dari harga yang menengah ke bawah tentu ada kualitas yang dikorbankan. Betul. Untuk saat ini motor listrik yang bisa dikatakan layak dalam artian
dari segi spesifikasi ya, ya dia harus lithium, kemudian kontrolernya sudah harus sine wave, tarikannya sudah halus, itu dapat dipastikan harganya 30 ke atas. Sedangkan UInFly kan ini pasarnya rata-rata 20 ke bawah. Ya, betul. Nah, maka kita harus ya siap dengan konsekuensinya. Pertama, rata-rata produk merek ini, UInFly ini, dia baterainya masih pakai SLA atau lead acid atau aki kering. Konsekuensi dari baterai aki kering itu tentunya secara usia. Ya kalau saya sih bicara realistis ya, di lapangan itu 6 bulan rata-rata sudah KO. Kalau ada yang lebih dari 6 bulan, maka saya katakan berarti user yang sangat sabar. Dalam hal ngecas. Karena ya ngecasnya harus hati-hati, perlu di timer, panas sedikit dicabut dan lain sebagainya. Untuk UInFly ini yang seri yang paling banyak beredar di pasaran dan cukup banyak kita oprek di lapangan, bahkan bisa jadi seminggu itu kita bisa kemasukan lebih dari 3 unit. Itu T3S Pro atau T3 Pro. Nah, sebutannya apa sih, T3S Pro atau T3 Pro itu? Kalau versi resminya itu nggak ada S-nya. T3 Super gitu ya. Ya, jadi ada emblem supernya itu seri T, seri S-nya yang T tadi. Itu berarti menurut Mas Dul yang paling banyak user paling banyak ya? Iya betul, bahkan banyak yang datang ke tempat kami itu si motor listrik ini belum mampir ke rumahnya, pesan dari dealer langsung diturunkan di sini. Sampai sini langsung dilepas aki, ganti controller, ganti baterai lithium level 4, kemudian baru dipakai sama dia. Itu banyak yang seperti itu. Ada ya orang yang seperti itu ya? Banyak Pak. Beli baru, bukannya ke rumah, langsung ke bengkel. Banyak, artinya apa? Berarti mereka sebelum beli merek ini, UInFly ini, mereka sudah teredukasi dulu. Mereka sudah siap dengan konsekuensi, wah ini khusus merek ini pasti banyak PR ya. Betul. Akhirnya beli UInFly T3S Pro itu kan harganya berapa sih? 10 jutaan ya. Ada beberapa dealer yang mau, tapi nggak semuanya ya, mau membolehkan beli tanpa aki. Nah itu harganya sekitar 8,5-an kalau di Jogja, tapi nggak semuanya. Mungkin dari prinsipal tentu itu kemungkinan juga tidak dibolehkan gitu ya. Tapi oke lah, anggap harga wajar 10 juta. Kemudian begitu beli, akinya langsung dijual. Nah, dijual murah, ya mungkin 1 atau 1,5 juta laku lah ya. Kemudian biaya upgrade-nya menghabiskan sekitar 7-8 jutaan. Itu sudah upgrade baterai level 4 sama controller. Artinya dalam satu unit itu habis sekitar 16-17 juta. Untuk total. Nah, itu kemudian setelah itu sudah nyaman. Sudah bisa setara dengan motor listrik yang mungkin harganya 20 lebih dikit. Nah, maka ini salah satu alasan UInFly yang T3S Pro ini laris, salah satunya adalah memang mudah dioprek. Nah, tapi tentu akan berpotensi mengecewakan ke konsumen yang belum teredukasi. Tahu dipikirnya wah murah 10 juta, kalau motor bensin kan lumayan tuh ya. Nah, sudah dapat second yang bagus. Beli motor listrik UInFly T3S, ternyata dipakai tarikannya masih galak, jangkauannya pendek, nanjak nggak kuat. Waduh, ini jadi keluhan. Itu pertama T3S Pro. Kemudian yang berikutnya yang menurut saya cukup menarik itu ada X6. Kalau yang seri yang lain ada T5, kemudian N9, Blue Whale dan sebagainya, itu saya rasa mirip-mirip dengan T3 lah. Nah, yang cukup menarik itu X6. X6 menariknya bagaimana? Dia modelnya maxi. Gede ya? Gede. Modelnya gede, joknya lebih gede dari NMAX. Motornya di brosurnya itu 2000. Tapi realnya yang generasi terbaru itu 3000 watt semua. Artinya sudah setara dengan Polytron Foxcar, ya kan 3000 kan? Kemudian kontrolernya itu sudah programmable. Dia pakai Nanjing. Nanjing 72100 kalau nggak salahnya, 100 ampere. Kemudian sayangnya akinya lagi-lagi masih pakai SLA. Nah, tapi kan harganya murah, 18 juta kalau nggak salah ya. 18 juta sudah dapat spek seperti itu, rangkanya kuat Mas. Dibandingkan, tapi bukan berarti semua UInFly kuat ya. Khusus untuk X6 ini saya akui rangkanya bagus. Rangkanya tebal. Yang lain daripada yang lain. Nah, double tabung dan lain sebagainya bagus. Nah, tapi ini sudah pernah saya review di YouTube Build Teknik juga ya. Khusus X6 ini sekali lagi, ketika beli UInFly X6 itu harus siap dengan konsekuensi PR minor yang ya harus diperbaiki lah. Lampu terlalu merunduk, suspensi gasrok, kemudian program yang perlu dievaluasi dan lain sebagainya. Termasuk baterainya itu juga perlu di upgrade, ya minimal level 4 lah. Jadi saya lebih ke dua seri itu, pertama T3S Pro, atau kalau enggak yang model maxi ya X6. Berarti untuk merek UInFly yang
versi mendang-mendingnya dibandingkan tipe-tipe kakak adiknya, Mas Dul memilih T3S Pro Iya. dan X6 ya. Betul. Saya sama. Saya juga memilih itu. Yang pertama karena T3S Pro kan lebih ke model kekinian, ya. ke Vespa-Vespaan. Baru rame nih model Vespa yang diakui. Jadi pertarungan antara Vespa dengan Cina yang desainnya dimenangkan oleh Vespa dari Italia sendiri. Oh, jadi Cina sudah tidak boleh menggunakan ke Vespa-Vespaan desainnya ya. Jadi untuk T3S Pro memang modelnya cakep bagi saya. Untuk X6 itu kan bongsor, jadi bagi yang apa namanya banteng ternak, bapak ganteng nganter anak, nah itu memang cocok. Memang cocok untuk X6. Ya, apalagi anaknya lebih dari 2. Ya, saya tiap hari nganter 3 anak pakai X6. Ya, sangat mumpuni ya Mas ya. Bawa 3 anak dengan jok yang besar panjang itu sudah sangat pas untuk antar ternak. Antar ternak. Banteng ternak. Bapak ganteng antar anak. Oke, selanjutnya ada merek VR. VR ini ada Q1L yang long, ada N1 dan N2, dan ada yang model terbaru yaitu EV1. Nah, dari beberapa model ini yang saya sebutkan VR ya, yang masih diproduksi di tahun 2023 ini, menurut Mas Dul nih, dari VR nih, mana dibandingkan tipe-tipe ini yang mendang-mending? Sebentar, ada iklan. Masa kampanye ini. Aduh. Sekarang sudah saatnya kampanye cerdas ya. Tidak perlu pakai motor listrik lah kalau kampanye lah. Lebih konkret. Nggak bisa belayar itu. Nggak bisa belayar. Yang penting bawa speaker. Oke, VR Mas. Menurut jenengan bagaimana? VR. Pertama saya mau menilai dari segi merek secara keseluruhan dulu. Saya mengapresiasi VR. Pertama adalah mereka dalam segi safety itu cukup serius dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Kenapa saya katakan serius? Pertama, kalau di merek lain itu kontrolernya seringkali settingan limit current-nya, limit arusnya. Ini kita bicara dari teknis dulu ya. Limit current-nya itu seringkali terlalu menyiksa baterai. Itu kalau di merek-merek lain. Terlalu besar ya? Terlalu besar. Memang efeknya adalah tarikannya enak, tapi konsekuensinya baterainya cepat rusak. Nah, sedangkan kalau di VR, saya tidak melihat itu. VR itu mungkin lebih cari aman ya, lebih cari aman agar unitnya safety. Oke lah, konsekuensinya tidak kuat nanjak, tapi sebetulnya dia safety. Oke lah, kecepatannya tidak bisa sampai 70, 80, dia paling mentok 55, tapi dia safety. Kemudian suspensi itu kan juga nyaman ya, VR nyaman daripada yang lain, joknya juga empuk. Jadi itu saya apresiasi secara desain total variannya. Cuman dari beberapa seri ini ada Q1L, ada N1, N2, kemudian ada apa tadi EV1 ya, yang mirip Vespa. Saya lebih ke Q1L ya. Kenapa? Karena Q1L ini meskipun yang sekarang sudah bukan pakai motor Bosch ya, tetapi tadi tarikannya sudah halus. Kemudian bodinya itu ergonomis. Baterainya sudah lithium ion. Nah, meskipun yang lithium ion itu setahu saya cuma 2 ya, gesit sama VR ya. Yang pakai lithium ion. Jadi dia lithium ion 23Ah 60 volt, dan casing baterainya ini serius, paling safety daripada merek lain. Saya akui itu punyanya VR. Tebel banget casing baterainya. Jadi safety-nya betul-betul saya bagus lah. Jujur saja kita apresiasi. Harapannya Pak agar merek lain juga jangan mau kalah dong. VR ya. Betul. Dari segi safety-nya. Jadi itu tadi Q1L. Betul. Mas Dul memilih Q1L karena memang dari baterainya tadi ya, dan safety-nya lebih safety daripada teman-teman yang lain. Untuk harga di bawah 20. Rangkanya juga bagus. Sudah pernah kita bongkar, kita amati las-las sambungannya itu bagus. Tapi dibanding yang lain ya lagi-lagi itu. Mas Dul memilih Q1L. Ini saya pernah mereview Q1L juga Mas, tapi yang sudah menggunakan dinamo yang bukan Bosch, yang model apa ya, kayak petir gitu.
Nggak tahu itu yang kedua berarti. Yang kedua. Karena yang ketiga yang subsidi beda lagi. Oh iya. Itu saya belum nge-review. Oke, itu VR Q1L. Mas Dul memilih itu. Jujur saya karena belum pernah mereview N1 dan N2. Mungkin Mas Dul sudah pernah ya N1 ya. N1, N2 itu suspensi nyaman, tapi karena kontrolernya itu pakai Lingbo, kemudian dia settingan arusnya memang agak tinggi, tapi tingginya masih wajar, karena dia double baterai yang N2 kan. Cuman salah satu efeknya itu tarikannya masih agak sedikit galaknya. Oh ya. Sama ya sama komstirnya nggak senyaman Q1. Oh. Padahal gininya lebih fresh. Oke. Ya, N1 N2 saya pernah megang aja tadi, belum pernah nge-review. Jadi saya masih belum bisa menentukan mana yang terbaik di VR ini. EV1 masih belum banyak di pasarannya karena baru launching tahun ini. EV1 baru launching tahun ini. Bentuknya mirip Mandala yang belakang. Volta Mandala. Yang belakang mirip banget Volta Mandala. Yang depan dia hanya beda di bagian lampunya. Kalau EV1 kan kotak, kalau Mandala kan bulat. Untuk kualitasnya hampir semua baginya sama, masih ya grade B lah ya, belum bisa menyamai Jepang-Jepangan lah. Oke, kita lanjut. Ini merek yang apa ya istilahnya, antara berkembang dan tidak, tapi masih ada, masih diproduksi. Apa itu? Isigo. Oh. Isigo itu ada 2 tipe. Saya pernah punya Isigo 2, dan nanti bisa teman-teman lihat reviewnya yang lain di bawah ya. Isigo itu ada 2, Isigo 2 yaitu 1000 watt 48 volt, dan Isigo 3 2000 watt 60 volt. Nah, ini saya pernah nonton beberapa reviewnya dari Mas Dul di Isigo 3. Diganti BMS-nya, ganti controller dan sebagainya. Di Isigo 2 kayaknya belum ada yang servis di tempatnya Mas Dul, kecuali saya. Saya menservis BLDC Isigo 2 yang karatan. Nanti bisa cek di video saya di bawah ya. Untuk Isigo Mas, menurut jenengan kan sudah pernah pegang dua-duanya nih, mana yang terbaik menurut jenengan di merek ini? Untuk Isigo pertama sebetulnya dia menang start awal ya. Oke, pemain lama ya. Bahkan saya dulu pernah pengen beli itu waktu di grup Cosmic, sempat ada promo beli 3 harga khusus itu kan. Pernah tuh 2020 kalau nggak salah. Wah, itu saya kepengen banget beli itu, tapi akhirnya nggak kesampaian juga. Tapi ternyata setelah saya menjumpai unit-unit yang ada di pasaran, ternyata secara kualitas ya mohon maaf memang standar banget. Standar banget. Tetapi ada baterainya itu, kalau saya pernah lihat itu tertanam GPS ya. Iya, ada GPS-nya. Tertanam GPS, kemudian chargernya itu khusus. Ya oke lah, canggih. Tetapi di sisi lain, ketika ada masalah dengan charger, konsumen ada masalah chargernya, mau beli yang asli itu mahal sekali. Ya kita buka-bukaan aja ya, mahal sekali. Padahal yang ada di pasaran dengan spek yang sama itu paling berapa ratus ribu, ya sampai 500, 200, 300 sudah dapat. Tapi kalau kita mau pasang yang ada di pasaran, ada sensornya di BMS-nya yang tidak bisa, yang mendeteksi dia nggak bisa saling kenal. Jadi ya efeknya adalah susah dioprek. Susah dioprek, dan karena Isigo ini sendiri juga ya dealernya di mana sih ya, after salesnya juga bingung ya, susah. Jadi ya mohon maaf, kita apa adanya lah. Betul. Akhirnya konsumen jadi susah ini yang punya Isigo ini. Gitu. Jadi yang terbaik ya di antara kedua ini ya. Di antara keduanya ya lebih ke Isigo 3 karena speknya lebih tinggi kan. Ya, Isigo 3 ini kan bisa double baterai. Bisa diisi 2 ya misalnya, karena dia memang bagasinya itu memang disediakan untuk double baterai, dan ini 60 volt. Tapi memang sayang banget ini, sistem Isigo ini harus berjodoh antara MID, controller, BMS baterai, itu harus paket. Diganti salah satu nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Sama ini dengan merek di atas 30 juta juga modelnya sama. Tapi kan ini harganya di bawah 20 ya, di bawah 20, di atas 10. Ini untuk Isigo 2 dan Isigo 3. Tapi sekarang sudah banyak
sudah jarang dijumpai di luaran sana. Oke, tadi Mas Dul memilih Sigo 3 ya, saya juga sepakat sih karena botnya lebih besar, ya, lebih kuat nanjak juga ya Mas ya, daripada yang isi kedua, karena saya pernah isi kedua nggak kuat nanjak. Dan dia masih 48 volt ya? Masih 48 volt. Tapi memang kelebihan dari isi ini hanya di bagian baterainya. Ya. Dia sudah LiFePO ya, LiFePO dari bawaannya. Cuma ya itu tadi, antara controller, BMS dan MID-nya itu harus satu, kalau nggak fungsi semua. Ya. Karena Mas Dul pernah mengganti BMS baterainya karena rusak. Betul. Rusak, kemudian dibelikan juga nggak ada kan? Kita ganti, ya udah sekalian kita ganti charger sama controller sekalian, karena itu juga permintaan konsumen kan, kita eksekusi. Memang efeknya lebih enak. Tapi yang saya masih penasaran, kenapa yang punya jenengan tuh sampai karatan gitu kan? Nah, berarti kan masih ada pertanyaan di situ. Padahal belum pernah bongkar kan? Belum pernah. Disclaimer nih, isi kedua punya saya nggak pernah menghajar banjir, nggak pernah buat hujan-hujanan. Ya hujan normal lah ya, normalnya orang naik motor lah. Nggak pernah kekubangan. Tahu-tahu dinamo seret ya Mas? Iya, karat. Ternyata Mas dibuka karat. Nah ini saya nggak tahu maksudnya lewat mana airnya ini. Apakah memang kualitas seal dari BLDC-nya kurang bagus, atau memang dari baut-bautnya ini memang kunci torsinya kurang pas. Kunci torsinya kurang pas. Kunci torsinya kurang pas. Jadi ada celah untuk air masuk ke situ. Iya. Oke, kita lanjut di merek selanjutnya, yaitu Volta. Ini aja Mas, ini aja. Oh iya. Biar. Oke, Volta ada 3 tipe dan ini semuanya subsidi, yaitu 401, lalu ada 402 atau Virgo, dan ada yang terakhir adalah Mandala. Si 401 ini 1500 kW, 1500 watt. Yang Virgo ini 1000 watt, dan yang Mandala ini juga 1000 watt. Nah, yang pernah saya jumpai itu kontrolernya 401 yang Gen 3 itu sudah ada kipasnya. Jadi kalau Virgo saya belum pernah melihat, Mandala juga belum pernah lihat. Mungkin nanti Mas Dul akan bisa menjelaskan karena saya pernah melihat Virgo di Eklon. Jadi nanti bisa disampaikan. Untuk Volta Mas, 3 unit ini, mana yang terbaik dan alasannya apa? Ya. Pertama, kalau menurut saya yang terbaik itu yang Virgo. Virgo ya? Itu berarti 402 ya? 402. Ya. Terbaiknya pertama begini. Dia fiturnya juga lumayan ya. Dari kuncinya juga udah futuristik tuh. Ada pakai beda lah ya. Nah, sudah pernah kita. Ada MP3-nya. Ada MP3-nya. Ada sound booster-nya. Iya, betul. Ada kipasnya. Ya, betul. Di controller. Itu sebetulnya ya satu kelebihan. Tetapi keluhannya masih sama, dia galak betul. Senggol dikit jengat, nyendal-nyendal. Iya sih. Termasuk yang lain lah. Kalau yang versi lebih murahnya kan ada yang Volta 401 ya. Nah ini sampai ada cerita nih, kemarin saya dapat ceritanya, ada salah satu kampus di Jogja itu dapat hibahan. Iya, saya tahu itu. Volta 401 jumlahnya lumayan banyak, tapi ketika kita cek di lapangan mangkrak semua. Ketika kita tanyakan, kok nggak pada pakai, padahal kan ini gratis tinggal dipakai kan. Ternyata pada takut, senggol dikit jengat, senggol dikit jengat, bahkan ada beberapa yang sampai terjatuh. Karena kalau ini digunakan oleh orang awam yang sebelumnya terbiasa menggunakan motor konvensional, itu kaget. Kalau bagi kita yang biasa pakai motor listrik sih akhirnya sudah terbiasa kan. Ya mungkin ini ya evaluasi juga ya. Betul. Cuma sekarang untuk yang Volta 401 harganya kan turun terutama yang secondnya ya, karena faktor X si cepat itu kan beredar. Jadi serbuan bekas dari si cepat itu otomatis menyebabkan harga second 401 juga ikut. Betul. Karena di antar secondnya juga otomatis beli. Karena kalau user 401 ngejual, pasti banyak yang milih yang X cepat. Harganya bisa 50% lebih murah lagi. Murah meriah. Murah meriah pokoknya. Murah meriah. Jadi Mas Dul dari Volta memilih Virgo ya. Karena fiturnya yang lebih lengkap daripada teman-temannya. Saya sepakat. Saya pernah nyoba Virgo ini karena memang ada speakernya, ada modul MP3-nya, dan aerodinamis berkendaranya itu nyaman.
Ya meskipun 401 juga nyaman, cuman bagi yang kurang tinggi atau mungkin tingginya di bawah 160 itu ketinggian. Karena modelnya si 401 sama dengan si Tempur. Semua Tempur ya, jadi memang tinggi. Jadi kalau orang yang tingginya di bawah 160 akan jinjit, itu cukup membahayakan juga karena ditambah dengan kontrolnya yang agak ngagetin. Tapi sudah oke sih, kontrolnya ada kipasnya ya Mas ya. Jadi terhindar dari overheat. Cuma dari beberapa pengalaman yang kita lalui di Jogja, memang ada pengguna Volta jadi yang memang menyiksa voltanya, yaitu 401 itu juga lumayan bisa untuk nanjak meskipun pelan-pelan. Betul. Nah itu terisi itu. Jadi secara kekuatan hardware lebih unggul lah. Iya betul. 401 bisa kuat nanjak, tapi pelan. Bukan yang SLA, harus yang lithium. Bisa tapi pelan. Tapi itu sudah cukup teruji kalau untuk 401. Kalau Virgo karena kita jarang ketemu ya Mas ya, user Virgo yang ikut ngetes tanjakan. Jadi kalau dari segi kekuatan nanjak saya 401 karena dinamonya paling besar. Kalau dari segi fitur saya memilih Virgo karena ada MP3-nya, kalau jalan bisa sambil musikan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu menghibur sih karena senyap, saking senyapnya itu so kadang naik motor ngantuk gitu. Oke, lanjut Mas. Ini dia semut. Semut mengeluarkan dua tipe, yaitu ada semut tempur dan Zuzu. Oh iya, disclaimer nih, ketika saya seperti ini jangan di sudutkan dengan paslon ya. Ini cuma ngomongin jumlahnya aja. Ada semut tempur itu 1500 watt dan ada Zuzu 1500 watt. Sama. Secara spesifikasinya sama semua karena dia menggunakan baterai yang sama, yaitu baterai swap. Nah, Mas Dul nih, dari dua tipe ini di semut, mana yang terbaik? Kalau saya lebih ke Zuzu ya. Zuzu ya? Nah, oke. Kalau dari segi elektrikal sih relatif sama. Sama, betul. Nah, cuman Zuzu pertama modelnya menarik. Betul. Tapi ya itu tadi, semut itu setiap kota tentu berbeda. Kalau di Yogyakarta, karena kita di Jogja ya. Kalau di Yogyakarta kok kayaknya kurang support ya, karena kasihan pengguna semut itu mau swapnya di mana? Ya, masih kurang banyak. Infrastruktur lah sebetulnya yang kurang. Ya, betul. Tapi beda cerita dengan yang di Jakarta, melimpah sekali titik semut swapnya, tukar baterainya. Jadi kalau di antara dua ini ya saya lebih ke Zuzu karena faktor model. Betul. Ya, saya juga sepakat. Saya juga sudah pernah mereview Zuzu yang versi pabrikan dan Zuzu yang versi tanpa kuota. Jadi Zuzu ini memang 11-12 dengan bentukan Vespa karena memang dia mirip banget sampai di decknya itu ada gundukannya. Rata-rata motor listrik yang meniru Vespa itu tengahnya tidak ada gundukannya, flat. Kalau Zuzu kan ada gundukannya, meskipun ketika dibuka itu kosong. Yang seharusnya kalau di Vespa itu isinya aki, kalau di Zuzu dibuka kotak kosong seukuran aki motor. Nah itu kemungkinan besar itu memang di deck tengah itu digunakan untuk aki yang versi Vespa konvensional. Fiturnya sama persis, tapi harga kuotanya lebih mahal. Kalau Zuzu ya Mas ya, Zuzu harga kuotanya lebih mahal daripada semut tempur. Saya paling suka modelnya semut Zuzu daripada Vespa yang lain karena memang modelnya lebih mendekati mirip banget dengan Vespa. Ya bedanya kalau Vespa kalau diketok deg. Kalau Zuzu klak. Karena kalau Vespa asli kan dia plat semua begini, termasuk Vespa listrik. Sudah ada reviewnya. Oke lanjut. Selanjutnya yaitu ada gesit. Nah, Mas Don ini kan juga pengguna gesit ya Mas ya. G1 ya Mas ya. G1. Ya, gesit ini ada G1 dan gesit raya yang stangnya telanjang dengan watt 1500 yang gesit raya, yang G1 2000 ya Mas ya. Betul. Oke, menurut dengan Mas, dari dua tipe ini di gesit mana yang menurutnya terbaik? Menurut saya terbaik tetap di G1. Yang versi lama ya? Versi lama. Oke. Kenapa dengan Mas? Selisih harga hanya 1 juta rupiah. Oke. Sudah bisa mendapatkan perform 2000 watt. Baterainya 19,8 Ah, ya dibuletin 20 Ah ya, 72 volt 20 Ah. Kemudian secara kualitas build quality-nya, kontrolernya, MID-nya itu lebih serius.
Yang G1. Oke. Lebih serius. Rasionya juga pas. Meskipun dia pakai mid-drive kemudian belt, rasionya pas 1:5 itu udah enak banget itu. Buat nanjak, buat segala medan itu enak. Gesit G1 ini cocok buat orang yang terlalu fanatik dengan perform motor bensin, motor konvensional. Ya? Galaknya dapat, top speednya juga ya walaupun hanya 60-an kalau single baterai ya. Kita bisa yang standar dulu. Nah, itu ya 50-60 dapat lah. Oke. Berarti G1 ya, karena memang dinamonya 2000, tapi yang tipe terbaru yang G Raya ini 1500. Dan saya mendapatkan informasi yang Gesit Raya ini cepat panas. Katanya dinamonya cepat panas. Tapi saya belum pernah membuktikan sih. Karena selama ini kita berjumpa hanya dengan G1 yang di Jogja ya. Ya, meskipun ada di Jogja Gesit Raya ini, cuma saya belum pernah ketemu dengan pengguna si Gesit Raya ini. Setelah ini kita siksa bareng. Boleh? Atau mungkin dealer Gesit Jogja ya, Mas Wawan. Bisa lah pinjemin kita buat nyiksa. Kita bawa ke tanjakan. Kita buktikan kalau memang berkualitas ya. Ya, betul. Apalagi punya Wika. Lanjut, yaitu merek sepeda, yaitu United. United ini ada 4 tipe atau 4 model motor listrik. Dari yang kecil itu MX 1200. Dari namanya aja, dinamonya jelas 1200. Terus ada T1800. Ini pakai dinamo Bosch 1800 watt. Dan ada TX 1800. Ini 2000 watt, dinamonya juga Bosch. Lalu TX 3000. Ini menggunakan dinamo Bosch dan 3000 watt. Semuanya ini 60 volt yang tipe TT tadi. Kalau yang MX tadi ini 72 volt tapi dia SLA. Kalau yang seri T ini semua sudah lithium ion. Kalau lithium ion Mas, setahu saya United ini. Dari keempat model United ini Mas, mana yang menurut jenengan worth it lah untuk dimiliki teman-teman di luar sana? Kalau dari keseluruhannya dulu ya, United ini harganya lumayan ya. Betul. Dari segi harga lumayan. 20 ke atas. Ya. Kalau dari pilihan itu ya tetap di TX yang di 3000 lah, TX 3000. Kenapa? Karena itu spek tertinggi ya. Tentunya harganya juga lebih tinggi. Tetapi saya jadi ingat nih waktu kita touring ke Telomoyo ada unit yang tidak kuat nanjak. Apakah itu karena baterai habis atau bagaimana? Tetapi intinya kita belum menjumpai unit United dengan perform yang betul-betul terbukti. Jadi kita belum bisa bicara banyak. Khususnya saya di lapangan juga kita belum banyak jumpai. Betul. Kita memang di komunitas itu bahkan belum ada yang punya United. Ya, belum ada yang punya United di dalam komunitas kami. Tapi memang di luar sana sudah banyak United beredar. Cuma memang yang tertinggi tipenya adalah TX 3000 ya. Harganya hampir 40 juta, 38 juta kalau nggak salah itu. 38. Iya. Subsidi. Dia sudah masuk subsidi. Nah, tapi 38 itu belum dipotong subsidi ya. Itu harga normalnya. Jadi untuk United Mas Dul memang lebih ke TX 3000 karena wattnya lebih besar. Ya, cuman ada case kemarin tuh memang tidak kuat nanjak, tapi kita tidak tahu alasannya apa. Antara baterai habis atau bagaimana kita masih belum. Ya siapa tahu nih di Jogja kan sudah ada nih dealer resminya United. Saya tahu kasih pinjam saya gitu buat review ke tanjakan-tanjakan. Kalau jalan datar semua molis bisa. Ya. Tapi kalau kita kan nggak tahu ya, nggak semuanya kita hidup di jalan datar. Ada kalanya naik gunung. Kalau ada yang bilang, kalau naik gunung mending naik motor bensin, ya nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kalau saya pribadi naik motor listrik ya saya gunakan sehari-hari. Bahkan pergi mudik dan sebagainya saya menggunakan motor listrik. Makanya saya memilih yang ya minimal segala medan kuat lah ya. Kalau United ini memang wattnya besar, cuma sayangnya itu 60 volt. Iya betul. Ya Mas, sayang 60 volt. Ya 60 volt itu kalau buat nanjak kurang dikit lah. Ya minimal 72 lah biar kuat untuk nanjak. Lanjut
Di sini ada series. Series ini tidak kita sebutkan semua, tapi kita hanya menyebutkan ada 3 saja, yaitu Emax 1200 watt, dia masih SLA. Lalu ada Agats ini 2000 watt. Ini Agats juga sempat mencuri perhatian teman-teman semua karena dia juga termasuk salah satu merek series yang cukup mumpuni. Di beberapa postingan di grup Agats memang cukup oke ya menurut saya. Itu ada Go Plus. Tidak banyak itu kalau Go Plus. Go Plus belum banyak ya. Bahkan saya belum menjumpai di jalan raya. Kalau di pameran saya pernah menjumpai Go Plus ini. Nah, Mas Dul, dari ketiga tipe ini, mana yang menurut jenengan recommended untuk dimiliki para penonton sekalian? Kalau saya belum bisa merekomendasikan salah satu di antara itu, tetapi yang paling banyak di pasaran dan sering kita jumpai itu yang Emax, series Emax. Tetapi dia masih 1,2 kW ya, atau 1200 watt, dan sistemnya masih 60 volt ya. 60 volt dan masih SLA. Betul. Tapi ya otomatis itu lagi-lagi nembak menengah ke bawah. Harganya juga berapa sih harganya yang di bawah 20? Di bawah 20 ya. Karena SLA. Artinya kalau masih SLA mudah lah untuk dioprek gitu. Betul. Jadi kan pertimbangan saya merekomendasikan pertama tadi dari segi teknologinya itu memungkinkan untuk kita buat lebih nyaman, atau memang bawaan pabrik bagaimana. Kemudian yang kedua ada pertimbangan harga juga ya, untuk kita pertimbangkan juga. Jadi saya lebih ke Emax sih. Emax ya. Agats berapa Agats? Agats itu lebih mahal dikit daripada Emax. Oh gitu. Hanya selisih sekitar 2 juta kalau nggak salah. Oh iya. Karena masih sama-sama SLA. Oke, berarti untuk series ya. Series lebih ke Emax ya. Karena memang di pasaran lebih banyak Emax-nya. Karena beberapa saya juga menjumpai Emax itu di jalan raya. Di Jogja sudah ada dealernya untuk series. Lanjut, yaitu Rakata. Rakata ini di Jogja belum ada dealernya, setahu saya. Ada beberapa tipe Rakata yang sudah pernah saya review, baik NX8, NX9. Cuman kita di sini fokus ke S9 dan X5 karena ini yang masuk subsidi di Sisapira. Untuk S9 sendiri itu 800 watt 60 volt. Ini bentuknya mirip VR Q1 long, cuma bentuk belakangnya itu buntutnya nggak ada, jadi kayak buntung mas, yang Rakata ini. Lalu untuk X5 ini 1700 watt, dinamonya Bosch. Ini mirip seperti semut tempur atau Minerva atau Blue Whale, bentuknya mirip seperti itu. Nah, dari 2 tipe ini mas yang masuk subsidi, menurut jenengan yang mana kira-kira yang dua-duanya subsidi ya? Iya, sudah masuk subsidi semua. Menurut saya karena dua-duanya subsidi, maka kita melihat ke spare part-nya. Lebih ke X5 karena X5 sudah pakai Bosch. Iya, dinamonya Bosch. Nah, kalau Bosch dibandingkan dengan merek yang lain sudah pernah kita compare, yang 800 watt saja magnetnya itu tebal sekali itu. Oh iya? Iya, dibandingkan dengan 800 watt yang versi yang lain itu jauh. Artinya ini 1,7 kW atau 1700 watt merek Bosch, maka harusnya ini secara kualitas mantap ini. Iya sih, karena memang dinamo BLDC merek Bosch cukup terpercaya ya mas ya. Untuk segala medan, bahkan VR-nya yang Bosch-nya punya VR aja 800 watt ya mas. 800 pernah diajar berapa? Pernah dihajar sampai 72 volt. Controller saya mainkan IMAX sampai 60 ampere aman. Nanjak ke Cinomati lancar, nanjak ke Suroloyo ke mana? Apa namanya? Ya, Suroloyo benar ya. Itu lancar. 800 watt diajar 72 volt. Q-nya 60 ampere ya? Iya, diajar 60 ampere ya? Iya, sekitar 60 ampere. Diajar 60 ampere. 800 watt. Ya itulah kelebihan dari dinamo Bosch yang cukup terpercaya untuk BLDC ya, merek BLDC. Selanjutnya yaitu NIU. NIU ini merek banyak dijumpai di Eropa setahu saya. Di NIU ini ada beberapa tipe, tapi kita hanya memilih di GOVA 3 dan NQE. NQE ini ada 2 tipe, yaitu yang 1500
watt dan 1800 watt. Oh, ada satu lagi NGT, tapi ini ya lebih ke ya Mas ya, nggak banyak beredar ya kayaknya, nggak banyak beredar, bahkan di Jogja ada cuma satu ya Mas ya. Iya. Harganya berapa? 80 berapa gitu atau 70-an 8 gitu. New NGT 80 juta 3000 watt. Avanza saya kan Harga Avanza mungkin bagi saya kayaknya nggak akan beli deh. Lebih milih Avanzanya. Ya, dari ketiga ini Mas. Nggak usah deh, yang NGT nggak usah lah ya. Nggak usah. Pasti akan milih itu. Dari Gova 3 yang 1200 watt dan NQE itu ada dua tipe, 1500 dan 1800. Bentuk bodinya sama, hanya beda di dinamo aja. Menurut jenengan yang mana? Jujur saya belum pernah nge-review langsung. New kedua-duanya, kecuali yang NGT. Malah yang NGT saya pernah. Yang paling mahal ya? Yang paling mahal. Itu memang quality build-nya mantap. Bodinya, kerapatannya, rangkanya itu mantap sekali. Presisinya bagus. Performnya halus. Ini nyaman lah. Kecanggihannya dari segi aplikasi juga. Tapi akhirnya mentok pada satu masalah klasik, yaitu after sales. Ketika ada masalah, satu saat nge-post. Kemudian ini kalau pihak Nio nyimak pasti paham unit yang saya maksud, karena di Jogja cuma satu itu yang NGT. Nah, ada kendala, mau nggak mau pilihannya dua, kirim teknisi ke sini dari Jakarta atau kirim unit ke sana. Kalau kirim ke sini itu kita harus nanggung biaya teknisi sama menginap dan lain sebagainya. Kalau kirim ke sana kita harus keluar biaya untuk towing. Itu tentu kan bagi konsumen juga memberatkan. Nah, tapi itu yang NGT. Kalau yang di antara dua yang lain, Gova dan NQ1, NQi, ini saya belum pernah lihat. Tapi kalaupun bodinya serigid punyanya NGT, ya recommended lah. Yang mana kembali ke model selera. Jadi saya belum bisa bicara banyak terkait NQ1 dan Nova ini. Gova ya. Gova 3 sama NQi. Ya sih, yang banyak beredar, yang banyak saya lihat itu NQi atau I. Itu banyak sekali dijumpai di pasaran. Gova 3 juga lumayan, tapi lebih banyak sih NQi, karena di Jogja juga ada beberapa yang sudah punya. Antara dinamo yang 1500 sama 1800. Ini oke juga sih. Kualitasnya juga lumayan dibandingkan teman-teman yang harganya 20 juta. Tapi ini harganya 20 jutaan yang Neo ini. Gova 20 juta lebih ya? Iya, 20 sekian lah yang Gova 3. Neo nanti kita cek. Nanti kita cek di Sisapira. Lanjut, yaitu Davigo. Wah, ini sebenarnya Davigo ini sayang ya nggak bisa masuk di Sisapira karena belum bersubsidi. Jadi ada 4 tipe di Davigo, yaitu ada Davigo Space, yaitu 1200, 72 volt, 35 Ah, dan ada Forza yang mirip Volta Mandala, itu 800 watt, 60 volt, 23 Ah, dan ada Davigo Dragon S, itu 2000 watt, 72 volt, semua masih SLA sih, itu 35 ampere. Saya pernah mereviewnya Davigo Dragon S, penyiksaan Davigo Dragon S dari baterai 100 sampai 0. Nah, nanti silahkan simak videonya. Lalu ada juga Davigo Dragon L alias lithium yang diklaim bisa 200 km sekali cas dengan dinamo 1800 dan 72 volt 60 ampere. Ini baterai terbesar pabrikan baterai terbesar yang ada di motor listrik dengan satu baterai, bukan double baterai. Satu baterai aja 60 Ah 72 volt. Dan teman ada yang pernah membuka, isinya baterainya mereknya CATL ya Mas ya? Oh ya, yang Davigo L ya? Davigo Dragon L ya? Ya, itu mereknya bagus ya Mas ya? Ya termasuk merek bagus lah, salingnya termasuk bagus. Dari beberapa tipe ini Mas, menurut jenengan mana yang lebih worth it untuk kalangan masyarakat Indonesia? Pertama saya melihat dari merek secara keseluruhan dulu. Secara perform lah, nggak jauh beda dengan merek-merek yang lain, senggol jengat gitu ya. Tetapi saya tertariknya dengan Davigo ini, harapannya merek Davigo ini
dia konsisten dengan promosi awalnya, yaitu di jangkauan. Oh ya, benar. Mereka menonjolkan jangkauannya bisa jauh-jauh, dan ternyata setelah kita tes ya memang benar-benar jauh. Ya. Jadi ini sebetulnya nilai plus. Betul. Jadi orang beli, oh yang penting bisa jauh, nanti masalah kenyamanan pelan-pelan bisa dipoles. Ya. Atau gaya berkendaranya yang beradaptasi. Nah dari ketiganya saya cenderung ke Davigo Dragon yang lithium. Yang lithium. Kenapa? Nanggung, sekalian aja yang Davigo Dragon lithium. Baterainya gede, 72 volt, 60 Ah. Dan tadi disampaikan paling gede daripada yang lain. Betul. Nah, Politron Fox R pun kalah ya. Kalah. Ya, sebenarnya dari keempat ini saya sudah pernah nyoba, Mas. Dari Space, Forza, Dragon S, Dragon Lithium, tarikan yang paling nyaman itu hanya Dragon. Oh, bentar. Yang paling nyaman ada dua. Ketika di gas itu tidak langsung ngegap. Tarikannya halus. Itu di Forza sama di Dragon S. Kalau Space itu nyentak, di gas itu nyentak. Dragon L juga sama, di gas itu nyentak juga. Jadi yang halus dari Davigo itu hanya Dragon S sama Forza. Oh ya, untuk Dragon S ini sama kuatnya dengan si Dragon Lithium, meskipun dia beda dinamonya. Kalau Dragon S 2000, kalau Dragon Lithium 1800. Nggak begitu selisih ya? Ya, nggak begitu selisih. Dan karena teman kita ada yang punya ya, Mas ya. Di beberapa agenda touring itu entah kenapa Dragon S dan Dragon Lithium itu paling irit. Paling irit. Tanjakan juga nggak masalah. Ya gimana ya, Mas ya. Tapi sayangnya ini nggak diekspos, maksudnya belum banyak yang mengekspos si Dragon ini. Karena ini kan di atas 1500 semua ya, 2000 sama 1800. Si Dragon S ini punya teman itu hanya diganti baterainya aja lithium. 50 ampere itu justru dibandingkan dengan sama-sama dinamo 2000, baterai 50 Ah juga, justru lebih irit si Dragon S. Entah kenapa. Ya Mas ya. Dengan controller yang masih ori pabrikan. Bahkan saya pernah bongkar juga, mungkin teman-teman bisa lihat di video saya, Dragon S itu kalau tidak salah itu 60 ampere untuk kontrolernya. Settingan 60 ampere. Iya, bawaannya tulisannya tuh 60. Oh, oke. Jadi lumayan tinggi ya, Mas ya. Iya, termasuk tinggi kalau 60 ampere. Ya itu sih, masih belum banyak yang mengekspos kelebihan dari si Dragon ini. Sebenarnya sayang banget kalau nggak ada subsidi ya. Coba kalau ada subsidi, pasti banyak yang beli. Tapi si Davigo ini juga memberikan opsi, Mas. Di beberapa kesempatan saya lihat si Davigo ini memberikan diskon kalau nggak salah 5 juta. Ya selisih 2 juta dengan pemerintah lah ya. Ya menurut Mas tadi Dragon Lithium ya. Dragon Lithium sekali jalan bisa 200 km. Itu istimewa. Karena pabrikan lain nggak ada nih baterai satu biji loh ya, satu biji 60 ampere. Setahu saya nggak ada tuh, Mas. Belum ada yang tembus segitu, kecuali yang rakitan ya. Kalau pabrikan kalau rakitan bisa 100. Kalau pabrikan hanya Davigo Dragon L ini ya. Yang baterai paling besar. Cukup menggoda sih ya baterainya. Baterai sama motornya hampir sama. Oke, lanjut. Tadi Davigo yang paling oke Dragon L ya. Kita lanjut di Alfa. Teman-teman paling sudah banyak yang tahu merek Alfa itu sendiri dengan segala drama-dramanya. Ada yang mengatakan merek si paling towing. Kan tidak bermaksud menjelekkan ya, karena banyak postingan si Alfa ini banyak ditowing. Dulu, saya mengatakan dulu. Tahun 2022 bahkan sampai 2023 awal itu si Alfa One itu sering ditowing ya, Mas. Karena masalah apa? Cek engine-nya. Yaitu ternyata setelah diupdate software masalah itu hilang. Jadi ada dua, yaitu Alfa One 4000 watt 60 volt, lalu ada servo 3000 watt dengan 72 volt dengan perbedaan dinamo yang berbeda. Kalau Alfa One itu hub ya, Mas ya. Kalau si servo itu mid drive yang dikombinasikan key ratio. Nah, menurut Mas Tul, dari kedua ini mana yang terbaik? Kalau menurut saya si Alfa ini termasuk pinter ya. Pinternya pertama nembak pasarnya itu pasar premium. Tapi harganya yo
nggak terlalu muluk-muluk juga. Iya sih. Alpha One itu berapa, 36 ya? Iya, sekitar segitu. Kemudian servo berapa? Servo 40-an, double 40-an, dan dapat subsidi ya dua-duanya. Dua-duanya dapat subsidi. Tetapi kalau dua-duanya dibandingkan, saya lebih cenderung ke Alpha One. Kenapa itu? Kenapa? Pertama, secara efisiensi energi itu jelas Alpha One menang. Maksudnya gimana? Dia tipe hub, dan dia powernya sudah 4.000 watt. Ya, 4.000. Terlepas dari berbagai macam drama, ada check engine, ada ini itu dan sebagainya. Itu sesuatu yang menurut saya mudah untuk dievaluasi bagi pabrikan. Oke. Check engine, oke lah. Check engine kita sudah tahu itu masalahnya ada dual sensor, ya kan. Tetapi kan motornya sudah double dual sensor. Sebetulnya sudah solusi yang simpel. Kemudian katanya BLDC-nya mudah kena air dan lain sebagainya, itu juga sebetulnya sesuatu yang simpel untuk dievaluasi. Ya ini kembali ke pabrikan sih. Kalau pabrikan responnya bagus, saya rasa Alpha One ke depan bisa jadi primadona begitu ya. Iya sih. Kemudian kenapa nggak ke Alpha Servo? Alpha Servo, kalau ini versi kami ya, ini mohon maaf nih jika ada salah nih ya. Iya. Versi saya, Alpha Servo ini pertama dia menggunakan double reduksi, double transmisi. Pertama pakai belt, kemudian belt dioper ke belakang, dia ada gear. Ini kalau hitung-hitungan energi tentu loss-nya lumayan tinggi, apalagi kalau kualitas gearnya. Ya kita sama-sama tahu motor listrik yang beredar di Indonesia, kualitas spare part-nya itu belum bisa sebagus dengan motor Jepang. Nah ini udah rahasia umum lah ya. Betul. Artinya saya lebih cenderung memilih motor listrik yang spare part-nya nggak neko-neko dulu. Oke. Nah, karena yang tadi aftermarket-nya aftermarket-nya banyak. Nah, kalau masih pakai double rasio begitu, aduh ini berarti spare part-nya harus ekstra berkualitas, ini harus super betul. Tapi ya itulah, Servo dia ada kelebihan lain. Kelebihannya ya modelnya menarik, buat tongkrongan bagus. Betul. Ada fitur boost, bisa ngebut. Tapi nanti ada efek samping, yaitu di jangkauan kan. Ya, betul. Jangkauannya akan terpendek. Sedangkan yang Alpha One itu secara kenyamanan dapat, efisiensi dapat. Adapun dulu pernah kita touring dan Alpha One nggak bisa nanjak, itu kan juga sebenarnya masalah settingan. 4.000 kok nggak bisa nanjak. Nah berarti softwarenya nih, ini masukan juga nih buat kalau dari tim Alpha ada yang menyaksikan, ya cobalah arusnya dinaikkan dikit lah di settingannya. Itu kan kontrolernya pakai Lingbo kan. Sebetulnya kan itu programmable. Ya masa harus kita yang ngoprek gitu kan. dari pabrikan saja lah. Ya. Kita mensupport saja selama itu unitnya nyaman digunakan di pasaran, ya kita pun akan merekomendasikan. Kita realistis saja. Jadi saya tetap lebih cenderung ke Alpha One. Alpha One ya. Iya. Mas Zul memilih si Alpha One. Kalau ditawarin nih dikasih maksudnya. Nggak mungkin kayaknya. Saya akan memilih sama Alpha One karena dari segi kenyamanan paling nyaman Alpha One. Kaki enak banget, buat selonjor juga enak. Meskipun si Servo ini juga bisa selonjor, cuman saya terlalu ngangkang karena baterainya ada di jack dan itu di tengah. Kalau si Alpha One kan nggak ke tengah banget tapi agak ke belakang. Meskipun dia ada double baterai juga, slot double baterai. Ya benar sih Mas, Alpha One ini memang 4.000 tapi kok ada beberapa tanjakan yang tidak bisa. Ya sayang sekali sih Pak. 60 volt ya Mas ya. Sayang sekali di 60 volt. Ya meskipun itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Karena di Alpha One nyaman dikendarai, tapi yang suka model futuristik, senang dengan kecepatan, servo itu menjadi pilihan ya Mas ya. Cuma sayangnya saya pernah pakai servo beberapa hari itu, ya enak banget, cuma sayang boros betul. Tadi konsekuensi dari terlalu banyak transmisi. Loss energinya banyak ya. Tambah fitur ada boost, supportnya harusnya gede. Iya sih. Karena kalau pakai Alpha Servo nggak enak buat pelan. Iya. Serius, tangan tuh gatel banget. Karena enak banget sih. Tapi kalau buat nyantai, untuk ngomong anak, Alpha One nyaman. Touring juga nyaman. Itu dari segi Alpha saya juga memberikan penilaian di Alpha juga. Keduanya tergantung kondisi dan keinginan masing-masing. Oke, yang terakhir nih. Meskipun ada banyak merek ya, mohon maaf sekali kita tidak menyebutkan semua merek molis yang ada di Indonesia. Kami mereview, merecap
semua merek yang kami pernah lihat atau yang pernah kami pegang. Karena kalau belum pernah pegang kan kita memberikan informasi yang masih ngambang ya Mas. Jadi beberapa merek dan sebagainya kita belum pernah pegang, ya mohon maaf untuk merek-merek yang tidak tersebut di sini. Karena kami juga mungkin belum pernah memegang dan belum pernah melihatnya di Jogja ini ya Mas. Lanjut, terakhir adalah Polytron. Nah ini cuma satu merek nih. Tahun depan satu varian. Tahun depan baru muncul tipe T-Rex dan ada lagi satu katanya. Untuk Polytron Mas, karena cuma satu, nah kelebihan dan kekurangan aja deh. Voxar ya. Menurut dengan bagaimana? Polytron Voxar 3000 watt. 3000 watt. Oke. Kemudian baterainya 72 volt, 52 Ah. Ya. Dia LiFePO 4 dengan konstruksi 23S. Kemudian dari segi teknis itu sebetulnya sudah sangat cukup untuk kebutuhan harian. Nah, tapi lagi-lagi masalah kenyamanan. Kenyamanan dari suspensi, posisi duduknya itu menurut saya terlalu tinggi. Nah, tapi ya ini kembali ke selera. Mungkin kalau yang naik tinggi badannya mungkin 150, 155 itu mungkin masih oke ya. Tapi ya unitnya gede juga kan, itu maxi. Iya, betul. Kalau yang naik sudah 170, 180 kok lututnya kayak gunung gitu ya. Nah, jadi ya ini kembali ke selera. Tetapi kalau dari segi teknis sudah bagus, sudah oke. Dia controller menggunakan Fotol M100, settingan mungkin sekitar 80-90 ampere lah ya. Nggak sampai ya. 80 ampere itu ada sampai segitu. Cuman mungkin ya settingan dan lain sebagainya apakah perlu dievaluasi atau gimana. Kalau menurut saya sih perlu dievaluasi ya. Itu udah dari kalau orang yang terbiasa mainan program Fotol itu naik Polytron Voxar bisa langsung menyimpulkan aduh ini ada settingan yang kurang pas. Betul. Tapi ya itu saya harap Polytron Voxar yang mengevaluasi, bukan kita kalau diizinkan sih ya. Iya, itu. Ya untuk Voxar memang benar sih, angkatan awal memang agak bukan gredek ya, tapi getaran ya Mas, getar dinamo. Kalau gredek kan kayak Vario nanti. Jadi getaran awal yang banyak terasa, tapi di gas awal aja. Jadi gitu. Nggak gredek seperti CVT sih, tapi dinamo yang bergetar seperti itu. Ya itu sih menurut saya kekurangannya di Polytron. Sama tadi kaki itu cukup pendek, jadi nggak nyaman juga bagi orang-orang yang tingginya 170 ke atas atau bahkan 160 ke atas juga kurang nyaman sih. Nah, deck dan jok itu terlalu rendah jaraknya, sedangkan motornya tinggi. Jadi kalau orang tinggi 150 pakai itu memang nyaman ketika sudah jalan. Ketika mau berhenti, itu kakinya jinjit. Ya itu sih. Oke, itu teman-teman semuanya dari beberapa merek. Ada Uwingfly, ada VR, ada Ichigo, ada Volta, ada Smooth, ada Celis, ada Rakata, ada Yadea, ada New, ada Davigo, ada United, ada Gesit, ada Alpha. Dari beberapa merek itu kita sudah mengambil satu unit terbaik dari satu merek. Tinggal ini semua kembali ke teman-teman semua. Yang pertama, sesuaikan budgetnya dulu. Pengennya bagus, kenceng, irit, nggak ada. Murah lagi, nggak ada itu. Nggak ada. Jadi silakan teman-teman pilih yang sudah kami sampaikan tadi, yang disampaikan Mas Dul juga. Dari segi teknisnya seperti apa, tinggal kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau yang budget apa dan untuk kebutuhannya di mana, mau di gunung atau hanya kota-kota atau yang senang touring. Silakan nanti pilih sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Nah, mungkin itu saja terkait recap Molis 2023. Nah, dengan adanya ini semoga teman-teman bisa tercerahkan untuk beberapa merek yang sudah kami sebutkan. Nah, itu saja, terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tentunya saya harapkan komen-komen yang unik-unik lah. Saya suka komen yang unik. Kalau datar-datar aja tuh kurang seru. Boleh kok berantem di komentar. Saya suka itu. Terima kasih dan dadah.